Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat desa, pegiat desa, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel Suara Desa P3MD Jombang. Nah, kali ini saya, pendamping lokal desa Mada Sylvia Fikriani atau bisa disapa Mada, sebagai presenter atau host yang akan membawakan wawancara kali ini bersama Bapak narasumber kita, Bapak Zainuddin Arif, yakni sebagai Kepala Desa Megaluh. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Ini sehat, Pak Nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang terkait inovasi pembangunan desa, Pak Nggih. Ya. Inovasi pembangunan desa yang ada di Desa Megaluh. Langsung mawon Pak Nggih di pertanyaan selanjutnya niki. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Bapak. Mungkin yang pertama yang akan saya tanyakan adalah terkait perkembangan. Bagaimana sih perkembangan pembangunan desa yang ada di Megaluh ini? Terima kasih. Alhamdulillah kalau perkembangan desa Megaluh, karena kemarin memang ada pandemi COVID agak tersendat juga, tapi secara keseluruhan ada peningkatan yang lumayan signifikan karena awal kita sebagai kepala desa itu sudah merumuskan master plan perencanaan desa Megaluh secara keseluruhan. Jadi secara umum gambaran perkembangan kemajuannya sudah bisa dilihat sejak awal dengan indikasi-indikasi yang sudah kita persiapkan sebelumnya itu. Nah, lalu kemudian Pak, terkait kemajuan yang ada di Desa Megaluh, ini kemajuan apa saja sih, apa mawon yang sudah dicapai oleh Desa Megaluh ini sendiri? Yang paling kelihatan pada saat ini adalah satu, pasar desa, kemudian yang kedua Wakul Galuh ini, karena ini dalam rencana untuk masuk di BUMDes Joko Sambang Megaluh. Dalam proses nih Pak? Ya, karena apa? Pasar desa itu pasar desa Megaluh kita sudah membuat regulasi berupa RKPDes, Perkades, kemudian Permakades kita sudah siapkan dan sudah berjalan alhamdulillah 1 tahun yang lalu. Kemudian masuk di Wakul Galuh ini juga masih baru berjalan juga, masih dalam tahapan uji coba, tapi alhamdulillah sudah mulai berjalan. Saat ini kita masih baru mempersiapkan perdes tentang Wakul Galuh ini. Tapi draftnya sudah siap, tinggal kita berbicara dengan BPD bagaimana kelanjutan perdes tentang pengelolaan Wakul Galuh ini ke depannya. Nah, ini apakah ada target tersendiri Pak terkait Wakul Galuh ini nanti akan dilibatkan atau dimasukkan ke ranah BUMDes, itu apakah ada target tersendiri? Iya, saat ini sebagian pengurus dari Wakul Galuh ini adalah adik-adik kita yang ada di BUMDes dan ditambah dengan adik-adik kita Karang Taruna. Selama ini kita pasrahkan 100% pengelolaannya kepada mereka. Kita hanya mengevaluasi, melihat, kemudian memberikan support baik pemikiran maupun dana yang kalau mungkin diperlukan dari desa untuk kemajuan Wakul Galuh ini khususnya. Tapi yang paling utama pada saat ini adalah pemberdayaan masyarakat Desa Megaluh. Oleh karenanya dari segi penjual sementara ini dari masyarakat Desa Megaluh. Akan tetapi kalau dengan evaluasi mungkin 1-2 bulan ke depan, kalau memang ada kendala-kendala, kemudian bagaimana cara meningkatkan Wakul Galuh supaya lebih baik, menunggu hasil evaluasi itu, semoga saja nanti kita dapat menambah kemajuan khusus untuk Wakul Galuh ini. Nah,
Tadi sudah membicarakan terkait kemajuan. Nah, sekarang masuk ke peran pemerintah nih, Pak. Ya. Nah, bagaimana sih peran pemerintah desa dalam inovasi pembangunan desanya? Eh, termasuk Wakul Galuh ini adalah bagian integrasi dari master plan yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi ini sejak awal sudah ada planning ini, kemudian ada penataan juga yang ada di sebelah lapangan Megaluh itu, dan itu terintegrasi. Kita kemarin tadi sudah saya sampaikan, kita sudah mempersiapkan draft tentang perdes pengelolaan Wakul Galuh ini. Tetapi sampai hari ini memang masih dalam tahap pembicaraan dengan BPD dan lain sebagainya, sekaligus sosialisasi juga, karena kalau perdes kita juga butuh waktu untuk mensosialisasikan sekaligus menetapkan itu supaya pas dengan kondisinya. Nah, kemudian yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ini terkait prestasi. Nah, ini prestasi nopo mawon yang sudah didapatkan oleh atau diraih oleh Desa Megaluh ini nopo mawon, Pak? Apa aja? Kalau prestasi Desa Megaluh sebenarnya lumayan ada lah. Termasuk pada tahun 2020 kita waktu itu ada lomba pidato se-Kabupaten Jombang, atau kepala desa se-Kabupaten Jombang terkait hari anti korupsi. Dan alhamdulillah kita dapat nomor 1. Ini tahun berapa? Tahun 2020. Kemudian 2021 kita ikut lomba desa. Itu se-Kabupaten Megaluh. Se-Kabupaten Jombang juga. Alhamdulillah kita dapat juara 3 se-Kabupaten Jombang. Dan pelaksanaan pialanya waktu itu diberikan di hari ulang tahun Jombang. Hari ulang tahun ya Jombang yang tahun 2021. Jadi waktu itu kita nomor 3 Kabupaten Jombang. Dan masih banyak lagi gitu tentunya. Terkait juga itu tadi, salah satunya pasar yang puluhan tahun pengelolaannya tanda kutip kita belum bisa masuk di sana. Alhamdulillah sekarang semua masuk ke PAD desa. Desa. Berarti ya termasuk Pujasera ini kan termasuk prestasi yang membanggakan tersendiri bagi Desa Megaluh kan ya, Pak? Karena kan di desa lain kan nggak ada, baru kali ini ada Pujasera dan itu di Desa Megaluh. Harapan kami juga begitu, semakin lama semakin berkembang Pujasera ini. Amin. Karena bagaimanapun Megaluh adalah destinasi kuliner dari sebagian orang untuk masuk di Megaluh. Nah, ini di pertanyaan selanjutnya, Pak. Harapan panjenengan sendiri ke depannya seperti apa? Megaluh ini harapan panjenengan mau dibuat seperti apa? Ini panjenengan harapan panjenengan pripun nggih. Harapan kami Desa Megaluh akan semakin lama semakin tertata rapi, baik dari segi kuliner maupun dari segi semuanya, karena kita ini berada di bantaran sungai. Alhamdulillah termasuk hari ini tadi ada pembersihan kali, sampah-sampah yang ada di kali. Itu sebenarnya tujuan kita di awal juga, bahwa sungai itu pada saatnya nanti juga kita gunakan sebagai destinasi wisata, meskipun itu secara sederhana, itu tujuan ke depannya. Makanya master plan yang awal kita buat itu secara keseluruhan menggambarkan bagaimana Megaluh pada akhirnya nanti seperti itu. Apakah itu bisa tercapai? Harapannya enggak. Harapannya tercapai semua, akan tapi kita semua tahu kendala itu berasal dari mana-mana, kemudian
pendanaan itu yang paling penting. Jadi selama ini pendanaan terkait itu semua bagaimana, kemudian partisipasi masyarakat. Harapan kita tetap kita laksanakan semampu kita. Apakah hasilnya nanti berapa tahun, yang penting prosesnya harus kita jalankan semua sampai hari. Semoga saja di suatu titik nanti semua master plan yang kita buat itu dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya. Amin. Amin. Nah ini Pak, berhubung pertanyaan wawancaranya sudah hampir rampung, nah ini mungkin saking panjenengan ada kata-kata terkait impian-impian untuk pembangunan desa di Desa Megaluh ini. Impian kami bahwa Megaluh pada akhirnya nanti jadi desa wisata. Kulinernya sudah ada beberapa yang menjadi ikon di Kabupaten Jombang, dan itu semua harapannya bisa terintegrasi seluruhnya, termasuk destinasi wisata yang pinggiran Kali Brantas dan pinggiran Kali Turi Tunggorono itu, dan kemudian ada lapangan Megaluh ini yang mencoba untuk kita buat ruang terbuka hijau. Ya, makanya impian kita kalau itu jadi semua, insya Allah Megaluh menjadi ibu kota kecamatan yang bisa didatangi oleh semua orang dan menjadi desa juga yang ramah lingkungan, itu yang paling penting. Itu aja impian kita semua pada akhirnya. Baik Bapak, terima kasih atas waktu panjenengan yang sudah diberikan kepada kami, dan ngapunten sudah menyita waktu panjenengan. Nah, akhir kata dan sebelum kita tutup Bapak, nah ini ada sedikit jargon, sedikit jargon yang akan kita ucapkan sama-sama ya Pak. Nah, sebelum itu saya akan closing dulu, dan semoga program podcast ini senantiasa bermanfaat bagi kita semua, terutama khususnya bagi pegiat desa dan sahabat desa dimanapun kita berada. Nah, udah Pak, suara desa, desa bisa. Akhir kata dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.